Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Novel Adiatma dengan NIM 135, lalu ada Zidan Trianggoro dengan NIM 105, lalu ada Sunita Sulistiawati dengan NIM 163 dan berhalangan hadir. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SKPL yang telah kami buat tentang pembangunan sistem informasi pertanian berbasis aplikasi. Jadi di sini langsung kita masuk pada bagian pendahuluan yang dimana di sini terdapat tujuan, yang dimana tujuan dari dokumen ini kebutuhan perangkat lunak ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang dimana ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak meliputi antarmuka eksternal eh, dan performansi dan atribut tambahan yang dimiliki sistem, serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak. Jadi SKPL SIGJ ini juga mendefinisikan batasan perancangan perangkat lunak, karakteristik program, serta asumsi dan ketergantungan perangkat lunak. Lalu masuk ke bagian 1.2 yaitu lingkup masalah. Jadi terdapat 7, yaitu menangani fungsi login, menangani ubah password, menangani pengelolaan data pupuk subsidi, menangani pengelolaan data mentor, menangani pengelolaan data bantuan uang, menangani pengelolaan data pengguna, dan juga menangani pengelolaan data hasil pertanian. Lalu masuk ke dalam bagian sub 1.3 yaitu definisi, akronim, dan singkatan. Jadi masuk pada di sini itu keyword atau frase definisi SKPL dokumen yang berisi tentang spesifikasi kebutuhan pengembangan perangkat lunak. Jadi SKPL SIGJ XS Code ini yang mempresentasikan kebutuhan pada SIGS, yaitu Sistem Informasi Geografis Desa Sunan Rejo. Dan di mana EGX ini merupakan nomor fungsi produksi. SIGS Sistem Informasi Geografis Desa Sunan Rejo untuk membantu keputusan penataan dan pengelolaan pertanian di desa di desa Sunan Rejo. Lalu server komputer yang menyediakan sumber daya bagi klien yang terhubung jaringan. Internet istilah umum yang digunakan untuk network global terdiri dari komputer dan juga layanan servis sekitar 30-50 juta pemakai komputer dan puluhan layanan informasi termasuk email, FTP, dan World Wide Web atau WWW. Pertanian sebidang tanah yang digunakan untuk menanami hasil-hasil pertanian dan sekelompok masyarakat ataupun perorangan maupun perusahaan. Lalu masuk ke bagian deskripsi umum. Jadi secara umum dokumen SKPL ini terbagi 4 bagian utama, yang dimana bagian pertama ini memberikan berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat lunak, definisi, referensi, dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini. Lalu bagian kedua berisi tentang penjelasan umum tentang perangkat lunak SGS yang akan dikembangkan mencakup perspektif produk yang fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dalam penggunaan perangkat lunak, dan asumsi yang terpakai dalam pengembangan perangkat lunak SIGS. Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci tentang kebutuhan perangkat lunak SGS yang akan dikembangkan pada bagian terakhir atau bagian keempat berisi tentang spesifikasi kebutuhan data. Lalu masuk ke dalam bagian deskripsi kebutuhan, yang dimana pada sub 2.1 terdapat perspektif produk, yaitu perangkat lunak yang menyediakan informasi mengenai data pertanian dan data hasil pertanian di desa Sunan Rejo. Informasi disajikan dalam bentuk pertanian beserta hasil pertanian dalam bentuk tertentu. Lalu untuk bagian 2.1.1 yaitu antarmuka pemakai, jadi pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan dalam bentuk halaman web. Lalu untuk antarmuka perangkat keras yaitu bisa dilakukan dengan PC, mouse, keyboard, modem, atau LAN card. Lalu untuk antarmuka perangkat lunak, perangkat lunak yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak SIGJ adalah terdapat 4, di mana yang pertama itu ada Windows XP Professional, lalu ada PPHMyAdmin SQL, lalu ada Laravel Framework yang versi 7, lalu yang terakhir ada Google Chrome. Dan yang selanjutnya itu 214 antarmuka komunikasi. Jadi antarmuka komunikasi atau protokol komunikasi yang digunakan dalam mengoperasikan perangkat lunak SIGS yaitu protokol TCP atau IP. Lalu masuk ke dalam 2.2 fungsi produk. Jadi fungsi produk perangkat lunak SIGS ini dibagi berdasarkan pengguna atau aktor yang menggunakan perangkat lunak ini. Jadi yang pertama itu fungsi login merupakan fungsi yang digunakan oleh user untuk masuk ke dalam sistem yang akan digunakan. Lalu yang kedua itu terdapat ubah password, yang dimana itu fungsinya untuk mengubah password pengguna. Yang dimana pada bagian A, admin desa dalam pertanian. Jadi fungsi kelola data pemilik pertanian merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola data pribadi, pemilik lahan pertanian,
Dan fungsi kelola data pemilik pertanian itu mencakup tiga, yang dimana fungsi tampil data pemilik merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan data pemilik pertanian pribadi. Lalu masuk yang ke B, yaitu fungsi ubah data pemilik merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah data pemilik pertanian. Lalu yang ketiga terdapat fungsi hapus data pemilik, yang dimana merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus. Lalu yang kedua masuk ke fungsi kelola jumlah hasil kebun, yang dimana ini fungsinya terdapat dua, fungsi tampil jumlah hasil kebun dan juga fungsi tambahan jumlah hasil. Lalu masuk ke B, admin dinas pertanian, yaitu fungsi kelola data pengguna, merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola data-data hasil pertanian. Fungsi kelola data hasil pertanian mencakup fungsi tambah data pengguna, merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan data pengguna. Lalu fungsi ubah data, lalu ada fungsi hapus data. Lalu untuk fungsi kelola data pertanian, itu juga sama, fungsinya terdapat tambah data, ubah data, dan hapus data. Lalu untuk fungsi kelola data hasil pertanian, ini terdapat fungsi tambah data, fungsi ubah data, dan juga fungsi hapus data. Lalu untuk fungsi kelola data pemilik pertanian, yang dimana ini fungsi tambah data, lalu ubah data dan juga hapus data, dan juga admin dinas pertanian. Lalu untuk kepala dinas pertanian wilayah, fungsi tampil peta pertanian, yang dimana ini nanti fungsinya bisa menampilkan data pertanian berdasarkan kabupaten, lalu menampilkan data pertanian berdasarkan kecamatan, lalu menampilkan data pertanian berdasarkan nama pertanian, lalu masuk ke bagian kedua, fungsi tambah titik pertanian, merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan penambahan titik atau poin pertanian sebagai simbol data pertanian. Lalu yang D, user umum, fungsi tambah titik pertanian. Jadi di sini bisa menambahkan titik poin yang dimana pertanian itu di mana berada. Lalu untuk masuk ke 2.3, karakteristik pengguna. Jadi karakteristik pengguna yang menggunakan perangkat lunak PIG itu terdapat 4. Jadi ada admin pemilik pertanian, yang dimana itu mengerti pengoperasian komputer, memahami sistem komputer tempat perangkat lunak dijalankan, memahami perangkat lunak yang digunakan, lalu mengerti sedikit kemampuan pemrograman, mengerti proses pengolahan data, dan juga memahami basis data. Lalu untuk admin dinas pertanian hampir sama, cuman berbeda yang di bagian memahami pengelolaan map script. Lalu untuk kepala desa Sanarjo hanya untuk mengerti pengoperasian komputer, memahami sistem komputer tempat perangkat lunak dijalankan, dapat menggunakan aplikasi yang berbasis web. Lalu untuk user umum mengerti pengoperasian komputer. Lalu masuk ke bagian sub 2.4, batasan-batasan. Dan batasan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak SIGS, yaitu kebijaksanaan umum mengacu pada tujuan dari pengembangan perangkat lunak SIGS, yaitu untuk membantu pengambilan keputusan dinas terkait dalam pengadaan perizinan pembukaan lahan baru sebagai pertanian. Keterbatasan perangkat keras ditentukan kemudian setelah sistem ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Lalu subasumsi dan ketergantungan. Kebutuhan dari SIGJ ini yaitu yang sifatnya non-fungsionalitas adalah tersedia perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengoperasikan produk perangkat lunak SIGJ. Tersedianya web browser atau web service untuk akses internet. Lalu masuk kepada bagian ketiga, kebutuhan fungsional perangkat lunak. Jadi ini terdapat use case diagram yang dimana gambarannya seperti ini. Jadi admin pemilik perkebunan itu bisa masuk ke dalam kelola jumlah kebun, tampil data pemilik perkebunan, lalu masuk ke login. Lalu untuk admin dinas perkebunan bisa masuk ke kelola data hasil, kelola data perkebunan, kelola data pemilik perkebunan, kelola data pengguna, lalu login. Dan kepala dinas perkebunan bisa masuk ke dalam tambahan poin perkebunan dan login, dan juga per umum yaitu petani bisa menampilkan tampil petani perkebunan. Lalu masuk ke bagian use case specification, yang dimana use case specification ini nanti terdapat 12 atau 10 subbab, yang dimana use case specification login. Jadi brief description use case ini digunakan oleh aktor untuk memperoleh akses ke sistem login berdasarkan pada sebuah ID unik, yaitu username dari user dan password yang berupa rangkaian karakter. Lalu primary actor, admin pemilik pertanian, admin dinas pertanian, dan juga kepala desa Sanarjo. Untuk supporting aktornya tidak ada. Lalu untuk basic flow, yang dimana terdapat 6, yaitu use case ini dimulai ketika aktor memilih admin,
Sistem menampilkan termuka untuk login, aktor memasukkan username dan password. Sistem memeriksa username dan password yang diinputkan aktor P-1 username atau password tidak sesuai. Sistem memberikan akses ke aktor, use case-nya akan selesai. Kalau untuk alternatif flow-nya tidak ada, error flow-nya itu pada E1 username atau password tidak sesuai. Jadi sistem menampilkan peringatan bahwa username atau password tidak sesuai. Lalu kembali ke basic flow langkah ketiga. Untuk prekondisinya itu tidak ada, post kondisinya aktor memasuki sistem dan dapat mengubah fungsi-fungsi dalam sistem sesuai dengan hak akses yang diberikan. Setelah melewati login, maka kita akan masuk ke dalam ubah password. Di mana ubah password itu terdapat use case ini digunakan aktor untuk mengubah password yang digunakan saat login ke sistem. Dan primary actor-nya juga sama. Supporting aktornya tidak ada. Basic flow-nya jadi terdapat 8, di mana use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk menggunakan ubah password. Lalu sistem menampilkan ketika ubah password, sistem menampilkan username user saat login, aktor menginput password lama, password baru, dan confirm password. Jadi aktor meminta sistem untuk menyimpan data, sistem melakukan pengecekan, lalu sistem menyimpan data dan use case yang selesai. Kalau untuk alternatif flow-nya tidak ada, error flow, E-1 user lama salah, sistem melakukan peringatan bahwa password lama salah, kembali ke basic flow langkah 4. Kalau jika password baru tidak berhasil dikonfirmasi, maka nanti akan menampilkan peringatan, lalu kembali ke basic flow langkah 4. Untuk prekondisinya, use case login telah dilakukan, aktor telah berhasil masuk ke sistem. Lalu untuk post kondisinya, password telah diubah. Lalu masuk ke dalam kelola data pertanian. Nah, dalam kelola data pertanian ini, use case melakukan pengelolaan data pertanian. Yang primary aktornya itu ada admin pemilik pertanian. Dan supporting aktornya tidak ada. Untuk basic flow-nya sendiri, jadi use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan pengelolaan data pertanian. Sistem menampilkan termuka pengelolaan data pertanian. Sistem memberikan pilihan untuk melakukan tambah pertanian atau ubah data pertanian. Lalu aktor memilih untuk melakukan tambah data pertanian. Amin satu aktor memilih untuk melakukan ubah data pertanian amin 2. Aktor memilih untuk melakukan hapus data pertanian. Lalu aktor menginputkan data pertanian. Lalu 6 aktor meminta sistem untuk menyimpan data pertanian yang telah diinputkan. Sistem mengecek data pertanian yang telah diinputkan amin 1. Data pertanian yang diinputkan sudah ada. Sistem menyimpan data pertanian ke database. Lalu use case selesai. Lalu masuk ke dalam alternatif flow, yang dimana ini amin satu aktor memilih untuk melakukan ubah data. Jadi aktor menyimpan luas data pertanian dan nama daerah pertanian. Lalu sistem menampilkan detail data pertanian. Aktor mengubah data pertanian. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data pertanian yang telah diubah. Lalu sistem menyimpan data pertanian yang telah diubah ke database. Lanjut ke basic flow langkah 9. Lalu untuk amin 2, aktor memilih untuk melakukan hapus data pertanian. Jadi aktor menekan ID dan juga ID pertanian dan juga ID pemilik. Sistem menampilkan detail data pertanian, lalu aktor memilih data pertanian yang akan dihapus. Setelah itu, konfirmasi bahwa data akan dihapus. Sistem akan menghapus data dari database dan berlanjut ke basic flow langkah 9. Untuk error flow-nya sendiri, sistem menampilkan peringatan bahwa data pertanian yang diinputkan sudah ada, lalu akan kembali ke basic flow langkah 10. Untuk preconditionnya, use case login telah dilakukan dan aktor telah berhasil masuk ke sistem. Untuk post condition, data pertanian bertambah, diubah atau telah terhapus. Lalu masuk ke dalam kelola data pemilik pertanian, yang dimana ini use case ini digunakan oleh aktor kelola data pemilik pertanian, yang dimana preparator ini admin pemilik pertanian dan admin pertanian. Supporting aktornya itu tidak ada. Lalu untuk basic flow-nya use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan data. Lalu sistem menampilkan terbuka, sistem memberikan pilihan. Lalu aktor memilih untuk melakukan tambah data, pemilik pertanian amin 2, memilih untuk melakukan ubah data pertanian amin 3, memilih untuk melakukan tambah poin. Lalu aktor menginputkan data pemilik pertanian, perminta sistem untuk menyimpan data pemilik pertanian yang telah diberikan. Lalu sistem mengecek data pemilik pertanian yang telah diberikan. Pemilik pertanian yang diberikan telah terpakai. Sistem menyimpan data pemilik pertanian ke database use case selesai. Ini untuk alternatif flow, di mana ini untuk melakukan ubah data pemilik pertanian.
Jadi aktor menggunakan nama pemilik pertanian yang akan diubah, lalu menampilkan detail data pemilik pertanian. Aktor mengubah data pemilik pertanian. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data pemilik pertanian diubah, lalu menyimpan data pemilik pertanian, berlanjut ke basic flow langkah 9. Setelah itu, ambil dua aktor untuk melakukan hapus data pertanian. Jadi menginputkan nama pemilik, lalu menampilkan detail data. Setelah itu, memilih data pertanian yang akan ditambahkan. Aktor menambahkan poin ke dalam data, sistem menyimpan poin, lanjut ke basic flow 9. Kalau untuk error flow-nya, sistem menampilkan peringatan bahwa nama pemilik pertanian yang diikuti. Kembali ke langkah. Lalu untuk E2 poin, untuk data pertanian, yang dipilih aktor telah ditambahkan, sistem menampilkan peringatan bahwa poin sudah ada. Lalu kembali ke flow A 2.3. Kondisinya use case login dilakukan masuk ke sistem. Condition data pemilik tambah atau telah berubah. Lalu ini untuk use case kalau data hasil kebun, yang dimana ini menampilkan data hasil. Lalu di sini primary actor-nya admin dinas pertanian. Ini untuk bagian basic flow-nya, yang dimana terdapat 9. Lalu alternatif flow-nya ini ada admin satu aktor yang melakukan ubah hasil kebun. Untuk error flow-nya ini jadi hanya menyimpan ID. Jadi semisal peringatan bahwa ID hasil kebun yang diinput telah terpakai. Untuk kondisinya itu use case telah dilakukan, use case login, dan aktor berhasil masuk ke sistem. Untuk post kondisinya data hasil kebun bertambah telah berubah. Lalu masuk ke dalam mengelola data pengguna. Di sini untuk primary aktornya itu admin dinas pertanian. Supporting actornya tidak ada. Lalu untuk basic flow-nya itu ada 9 cara. Untuk alternatif flow-nya ini untuk melakukan ubah data pengguna dan melakukan hapus data pengguna. Lalu masuk bagian error flow yang dimana ini peringatan bahwa nama pengguna yang telah diinputkan telah terpakai. Kondisinya sama, post kondisinya data pengguna bertambah, berubah atau telah terhapus. Lalu di sini terdapat kelola jumlah hasil kebun, di mana use case ini digunakan oleh aktor untuk melakukan pengelolaan data jumlah hasil kebun. Lalu primer aktornya masih admin pemilik pertanian. Untuk basic flow-nya ini terdapat 9 cara. Untuk alternatif flow-nya ini terdapat melakukan ubah data dan menghapus data jumlah hasil kebun. Untuk error flow, yaitu menampilkan peringatan kalau nama data tersebut telah ada. Dan prekondisi juga sama, post kondisinya data jumlah hasil kebun bertambah, berubah atau telah terhapus. Lalu masuk ke tampil peta pertanian. Jadi peta pertanian ini primer aktornya adalah kepala dinas pertanian dan user umum. Lalu untuk support yang tidak ada, basic flow hanya terdapat 4, yang dimana ini melakukan tampil data. Dan alternatif flow, alternatif flow di sini hanya untuk menampilkan data pertanian dan menampilkan data yang Amin satu ini menampilkan data pertanian berdasarkan wilayah kecamatan. Untuk yang Amin dua aktor ini memilih menampilkan data pertanian berdasarkan hasil pertanian. Untuk error flow-nya tidak ada, prekondisinya ini sama, post kondisinya report data pertanian berdasarkan wilayah dan hasil pertanian ditampilkan. Lalu masuk ke dalam tambah poin pertanian. Primer aktornya ini kepala desa dari Senan Rejo. Lalu basic flow-nya ini terdapat 6 cara. Dan juga alternatif flow-nya ini tidak ada. Error flow-nya ini terdapat pada saat melakukan add point kesalahan, maka menampilkan pesan kesalahan input kecamatan atau kesalahan input kabupaten. Untuk prekondisinya ini use case login telah dilakukan sama seperti tadi. Post condition, poin atau titik nama pertanian tertentu telah berhasil dimasukkan dalam pertanian. Lalu masuk ke tambah data subsidi, yang dimana ini primer aktornya adalah admin, dan supporting aktornya tidak ada, basic flow-nya ini terdapat skillnya ketika melakukan add point. Jadi menampilkan antarmuka form data yang diisi oleh aktor ambil subsidi.
Kalau aktor mengisi tanggal pertama kali melakukan pengalaman. Lalu aktor akan mengisi buku yang akan dibutuhkan. Sistem akan menampilkan tanggal kapan subsidi bisa diambil di tempat pengambilan buku dan use case selesai. Lalu untuk eh, flow, Emin satu aktor salah melawan add point pada tanggal tertentu. Sistem menampilkan pesan kesalahan tanggal pertama berikut. Kembali ke basic flow langkah ketiga. Lalu aktor melakukan add point pada buku dibutuhkan tertentu. Sistem menampilkan pesan kesalahan. Lalu akan kembali ke basic flow lagi. Untuk rekondisinya sama. Lalu untuk post kondisinya, inputnya akan masuk ke dalam profil data, tanggal kapan terakhir melakukan pembukaan dan juga tanggal pengambilan subsidi. Untuk bantuan uang, jadi sisi ini digunakan untuk mengisi bantuan uang kepada petani, yang dimana primary akunnya ada admin. Untuk basic flow-nya ini spesifik digunakan ketika aktor masuk ke dalam tabel penghijauan uang. Yang dimana aktor mengisi form pengambilan penghijauan uang, sistem pengambilan kesuksesan pengisian dan use case selesai. Lalu alternatif lainnya tidak ada, flow-nya terdapat ini satu aktor salah mendapatkan add point. Jadi pada tanggal tertentu. Sistem mendapatkan pesan kesalahan input. Kalau berkondisinya juga sama, terus kondisinya permohonan akan dilihat perangkat desa dan juga kepala desa bisa disetujui atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu mentor petani, yang dimana diskusinya juga untuk petani mencari mentor untuk pertanyaan mereka. Yang dimana primary actor-nya itu adalah admin. Lalu basic flow-nya ini use case dimulai ketika aktor memilih pertanian yang akan dipilih dan melakukan mentor-mentor yang akan dilakukan yang diambil oleh Redaktur akan mengisi form untuk daftar antrian konsultasi. Sistem akan menampilkan tanggal dan jam untuk konsultasi dan juga use case selesai. Lalu alternatif flow tidak ada. Untuk error flow-nya sendiri, pada saat salah melakukan endpoint di tanggal tertentu, sistem menampilkan pesan kesalahan di tanggal dan kembali ke basic flow lagi. Lalu berkondisinya ini juga sama. Untuk kondisi post kondisinya ini inputan akan masuk ke dalam profil kapan terakhir melakukan pembukaan dan juga tanggal dan subsidi. Lalu masuk ke bagian terakhir, analisis kebutuhan data, yang dimana ini terdapat entity relationship diagram, bisa dilihat ke bagian login, data role, lalu data pemilik perkebunan, juga ada data perkebunan, bantuan uang, hasil perkebunan, dan juga subsidi. Jadi masuk ke data definition, data user. Jadi pada data user ini merepresentasikan ID user dari user, teks, range-nya itu angka, huruf kecil dan juga besar, format ada presisi, struktur datanya integer. Ini untuk elemen data ID user. Kalau untuk elemen data username, representasinya username user, teks, range-nya masih sama, format tidak ada, presisi tidak ada, untuk struktur datanya itu berupa varchar. Lalu elemen data password yang berbeda hanya di bagian ID password dari user, representasinya saja. Untuk yang lainnya sama. Lalu elemen data ID role, jadi di sini untuk ID role dari user yaitu domainnya teks, range-nya itu hanya angka, lalu formatnya itu tidak ada, presisinya tidak ada, struktur datanya adalah varchar. Lalu masuk ke data pemilik perkebunan, yang dimana terdapat elemen data ID petani. Untuk ID pemilik petani yaitu representasinya range-nya menggunakan angka, struktur datanya menggunakan interjet. Lalu untuk data ID pemilik, jadi di sini untuk pemilih dari user, namanya teks, range-nya ada angka, huruf kecil, huruf besar, struktur datanya varchar. Begitupun juga sama untuk data alamat, jadi ini untuk alamat dari user. Terus elemen data nomor HP, yang dimana ini hanya range-nya menggunakan angka. Terus struktur datanya juga integer. Lalu masuk ke dalam data perkebunan, yang dimana elemen data ID petani itu menggunakan range karena ID. Lalu data nama pemilik, range-nya ini bisa menggunakan angka dan juga huruf kecil, huruf besar, dan struktur datanya adalah varchar. Lalu untuk data luas perkebunan di sini range-nya menggunakan angka karena menghitung luas perkebunan. Lalu struktur datanya integer, elemen data ID pemilik. Jadi ini untuk ID hasil dari user, range-nya menggunakan angka, lalu struktur datanya integer.
Kalau ini untuk elemen data hasil, yaitu range-nya angka, seperti kalian. Jadi di sini untuk ada bantuan uang, eh, range karena di sini ID, maka range-nya itu angka. Lalu untuk elemen data nama pemilik, karena ini menggunakan data nama, maka masuk data varchar, di mana range-nya itu bisa angka, bisa huruf. Lalu kebutuhan uang, yang dimana karena uang itu menggunakan struktur data integer, range-nya menggunakan angka. Lalu masuk ke dalam data pupuk subsidi, yang dimana ini menginputkan elemen data ID petani, jadi menggunakan range yaitu angka. Lalu untuk nama pemilik menggunakan range yaitu bisa angka, bisa huruf kecil, huruf besar, dan struktur data yang menggunakan varchar. Lalu elemen data luas perkebunan. Luas perkebunan ini hitung luas kan, menggunakan range angka. Uh, struktur datanya sebenarnya integer, salah. Nah, lalu bagian data hasil perkebunan itu bisa menginput ID hasil yang diberikan range angka itu berupa struktur data integer, lalu nama hasilnya bisa menggunakan angka maupun huruf dan menggunakan struktur data varchar. Lalu untuk elemen data keterangan yaitu menggunakan range angka dan juga huruf kecil, huruf besar, dan struktur datanya varchar. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.